Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuade Anggun Ramadhani dengan NIM 2372. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan pertama mengenai metode penelitian. Nah, di sini ada agenda perkuliahan, di mana agenda pertemuan itu terdapat 14 pertemuan. Kemudian ada pendahuluan metodologi penelitian. Kemudian ada pengertian metodologi penelitian, di mana apa itu metode, apa itu logos. Kemudian ada penelitian berasal dari kata Inggris atau research, di mana research itu sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan research yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Kemudian ada penelitian sebagai suatu proses, di mana jadi proyek penelitian dari awal sampai akhir itu merupakan suatu proses. Kemudian tujuan penelitiannya itu di sini penelitian adalah sains guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Joseph dan Joseph 1979. Nah, penelitian ini cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan baik discovery maupun intuition. Penelitian ini proses yang thermal dan intuitif. Proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, kontras, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis. Sehingga penelitian adalah usaha seseorang melakukan secara sistematis mengikuti aturan metodologi. Di sini kemudian ada pengertian metode penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian di sini adalah beberapa bagian, ya. Ada penemuan, pembuktian, pembangunan data baru, data untuk memberikan keraguan dan memperluas pengetahuan yang ada. Tujuan penelitian ada 3 poin, yaitu cara bagaimana pemahaman di sini ada sejarah penelitian, di mana rasa Malaysia adalah rasa ingin tahu. Di sini ada poin lebih menyebutkan bahwa non is always enough. Nah, setelah tahu, ingin lebih tahu lagi sehingga tidak sampai kepuasan mutlak. Nah, di sini kemudian ada pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Pertama itu ada hasrat ingin tahu, kemudian kita pertanyaan. Yang ketiga, pengetahuan yang benar atau kebenaran. Di sini ada pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Kemudian ada kriteria metode ilmiah. Ada beberapa kriteria dalam metode ilmiah, yaitu yang pertama berdasarkan fakta, kedua bebas dari prasangka, yang ketiga menggunakan presis analisis, kemudian menggunakan hipotesis, yang kedua menggunakan ukuran objektif, yang keenam menggunakan teknik kuantitatif, sampai kemudian ada jumlah berangka dalam metode ilmiah. Kemudian di sini ada asumsi dan batasan dalam metode ilmiah. Yang sini beberapa poin terdapatnya keteraturan atau regularity dan urutan order. Ini dapat kita pahami bahwa penelitian yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan. Yang di sini ada penelitian ilmiah. Yang di sini ada pengertiannya adalah rangkaian pengantar yang bersambung atau berakumulasi dan melakukan teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena. Fungsi penelitian itu ada 5. Yang pertama, kita dapat menemukan suatu pengetahuan baru, kemudian menguji kembali pengetahuan atau hasil yang ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, kita dapat mengembangkan hasil penelitian itu sendiri. Yang keempat, kita dapat mencari hubungan atau pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain. Yang kelima, kita menggunakan ramalan atau prediksi.
Nah, di sini kemudian ada proposisi, dalil, teori, fakta, dan ilmu. Nah, di sini ada perbedaan dari proposisi dan dalil, teori, fakta, dan ilmu. Nah, kemudian ada pendekatan ilmiah. Apa sih pendekatan ilmiah itu? Sebenarnya sih dari adalah cara memperoleh pengetahuan atau memahami suatu metode tanpa menggunakan metode ilmiah. Ini tidak terlalu besar pada observasi sistematis atau logika yang kuat atau menunjukkan yang objektif. Ini ada ciri-ciri pendekatan ilmiah. Itu yang pertama tidak sistematis, kemudian dapat subjektif, tidak dapat diuji ulang, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ada contoh pendekatan ilmiah, yaitu ada intuisi atau perasaan, pengalaman pribadi, otoritas, kemudian ada prasangka atau mitos, dan coba-coba. Di sini ada fungsi-fungsi penelitian ilmiah. Nah, di mana fungsi pengembangan ilmu pengetahuan penelitian berperan penting dalam menemukan, memperluas, dan memperdalam teori atau konsep yang sudah ada. Kemudian fungsi pengambilan keputusan ini hasil penelitian yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik oleh individu, organisasi, maupun pemerintah. Nah, keputusan ini diambil berdasarkan data dan analisis cenderung lebih cepat. Di sini ada 3 poin ya untuk fungsi-fungsi penelitian. Yang pertama itu ada fungsi evaluatif, kedua ada fungsi prediktif, dan fungsi evaluatif. Dimana fungsi evaluatif itu yaitu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki atau meningkatkan program tersebut. Sedangkan prediktif itu dia lebih ke misalnya tren pasca perubahan iklim atau perkembangan teknologi. Sedangkan inovasi itu dia lebih cenderung pada pendekatan baru yang memberikan manfaat dan efisiensi lebih baik dibandingkan dengan yang sudah ada. Kemudian tidak ada elemen dari penelitian, di mana dalam berbagi kemungkinan jawaban pengumpulan dan penelitian data untuk mengarahkan pilihan atas kemungkinan jawaban tersebut. Jadi fungsi penelitian itu untuk membantu manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena masyarakat yang kompleks dan berhubungan sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia. Sekian dari review materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.